Sambutan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dilanjutkan dengan membuka acara secara resmi. Profesor Dr. Haji Patah Sulaiman STMT, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin minta waktu 10 menit, ada sekitar 8 slide yang akan sama simak untuk mengupdate informasi. Tadi banyak yang kurang update ya, yang disampaikan Ketua Panitia, termasuk ada perkembangan baru. Pertama tentu yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan, ini mengawal semenjak berdirinya Untita, Pak Kiai Haji Mbai, para alumni yang sudah menjadi tokoh, baik tokoh lokal, nasional maupun tokoh bangsa, ada di berbagai tempat ya. Saya tahu persis ini yang hadir tokoh-tokoh semua. Kemudian rekan-rekan alumni semua, perlu saya sampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu menghadap panitia ke ruangan saya. Mohon izin ada dinamika, saya bilang prinsipnya kami support ya, panitia kami support. Terus masalah tempat di mana saja boleh ya, mau di pesantren bisa, mau di auditorium Pasar Rau bisa, mau di Untita bisa, yang penting ADART di Acu. Jadi saya sampaikan begitu Pak, para senior nih. Jadi saya sampaikan, tapi kalau mau di Untirta, institusi mitra yang lain juga kita fasilitasi, karena ini aset negara milik bangsa. Dari Perkumpulan Orang Banten, siap kita fasilitasi. Dari MUI, siap. Forum Wartawan, apalagi untuk Ikatan Alumni Untirta. Saya sampaikan kepada sekalian, biar tahu perkembangan Untirta. Jangan tadi kurang update. 2019 kan tempatnya di yang lama. Notulen, ADART semua pada hilang. Enggak ada catatan. Kalau sekarang ini live. Sudah digitalisasi. Langsung terekod. Nggak usah mikirin notulen. Nanti rekamannya dikasih ke seluruh panitia. Dipantau seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di Banten. Alumni kita ada di 5 benua. Ada 5 benua alumni kita. Saya sudah berkunjung. Ke Australia ada alumni kita. Saya ke Eropa dilayani oleh alumni kita, ada. Bekerja di perusahaan Swedia. Ke Amerika ada tadi yang disebutkan. Ke Qatar, Abu Dhabi, Afrika ada alumni kita. Banyak semua alumni kita tersebar, termasuk yang hadir secara nasional. Luar biasa besarnya. Saya bilang, yang penting jangan ributan, jangan rebutan. Saya minta begitu. Untuk alumni Untirta. Karena sebagai yang memiliki value jawara yang sudah diamanahkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi value jawara ini, mohon maaf Kak Sepuhan, kita lakukan verifikasi, kajian ilmiah, kita pelajari sejarah, kita ambil artefak yang ada di Leiden, buku-bukunya, kita pelajari 2 tokoh sentral Banten yang mempengaruhi gerakan intelektual dan kebudayaan dunia. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa sendiri. Yang kedua Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya sampaikan, Sultan Ageng Tirtayasa, memang kerajaan Banten dulu didirikan oleh Fathahillah Faletehan, anaknya dikirim di sini di Banten, Sultan Hasanuddin. Kalau tadi ada Tirtayasa ada pendiri-pendiri, sama, Banten juga ada pendirinya dulu. Tapi zaman keemasannya adalah pada zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Banten itu zaman kemasannya belum sejarah. Menjadi pusat perdagangan internasional, mendatangkan tokoh-tokoh intelektual dari seluruh penjuru dunia. Itu pada zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi inilah value jawara yang kami ambil karakternya dari Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu tokoh intelektual dari Banten berkelas dunia.
122 karya monumental dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bayangkan abad 18 beliau lahir. Beliau mengambil peran perlawanan terhadap penjajah dengan pendidikan intelektual, lari ke Mekah Al-Mukarramah untuk mengajarkan pendidikan. Siapa murid-muridnya? Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, berguru sama Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak tokoh-tokoh yang lain. Jadi bangsa Indonesia ini dididik oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Selesai sudah kalau NU dan Muhammadiyah bersatu. Itu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari dia. Apa teladannya dari dua tokoh ini dipelajari? Jawara tadi. Kak Mbe Punten, bukan jago yang tadi, tapi boleh itu dulu. Jago Wani Rohul. Kalau Jawara ini kita sudah dokumenkan di dokumen negara. Resmi. Statuta Universitas Sultan Ageng Tayasa. Sejak 5 tahun yang lalu. Di periode pertama saya mimpin. Dan sudah ada SK-nya. Jawara. Dua karakter Sultan Ageng Tayasa dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Yaitu J-nya jujur, A-nya adil, W-nya wibawa, A-nya lagi amanah, R-nya religius, dan A terakhir akuntabel, Jawara. Jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Inilah yang menjadi value yang menggerakkan Tridharma Perguruan Tinggi selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Bisa saksikan. Sekarang notulen nggak usah dicatat tangan, sudah pakai digitalisasi. Infrastruktur IT menghubungkan 5 zona kampus di Cilegon, di Pakupatan, pusat administrasi di sini. Jadi jawarannya bukan jawara tadi, tapi jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Maka saya minta value ini juga langsung tersimpan dalam hati seluruh alumni yang siap berkarya. Ini eranya Sultan Ageng di Tayasa. Jangan contoh Sultan Haji. Saya minta alumni jangan mencontoh Sultan Haji. Tapi contohlah keteladanan Sultan Ageng di Tayasa yang membawa keemasan Banten di zamannya. Inilah yang menggerakkan seluruh perjuangan. Para pendiri kami ucapkan terima kasih yang sudah meletakkan. Sultan Ageng di Tayasa sudah memberikan contoh kreativitas inovasi. Maka kita teladani. Kita bangun kampus ini dengan inovasi dan kreativitas. Ini di atas sinar matahari kita tangkap dengan solar panel. Kita desain bangunan ini adalah green building. Solar panel itu berhasil menyerap 0,5 megawatt. Mengkonversi energi fosil dari PLN ke energi yang ramah lingkungan. Menghemat 108.000 ton batu bara. Menanam ratusan ribu pohon konversinya. Air yang terbuang kita olah kembali pakai sistem elektrokimia korosi. Nanti dilihat di student center, Bapak Ibu sekalian. Kita olah, kita manfaatkan lagi. Konservasi air kita simpan, kita buat embung. Insya Allah tahun ini pelataran embungnya akan siapkan driving golf untuk santai, untuk diskusi para alumni nanti. Aduh. Sekali konservasi. Itulah kreativitas dan inovasi yang diteladankan oleh Sultan Ageng di Tayasa. Beliau adalah teknokrat ulung di zamannya, egaliter, toleran, inovatif, kreatif. Apa buktinya? Beliau mendesain sistem tata kelola air. Nanti dicek artefaknya di Tanara. Untuk antisipasi ketahanan pangan, alat transportasi barang, jasa, dan orang, sekaligus alat pertahanan perang. 3 target. Disusun perencanaannya oleh Sultan Ageng Tayasa. Makanya Sultan Ageng di Tayasa diberi gelar Tirta Yasa. Tirta itu air, Yasa itu engineer. Jadi bukan Tirta Yasa nama aslinya, tapi Abdul Fattah nama aslinya. Nanti dicek di sejarah. Karena dia inovatif, kreatif, mendesain sistem tata kelola air untuk antisipasi ketahanan pangan dan alat pertahanan perang, diberi gelar Tirta Yasa. Nama aslinya Abdul Fattah. Miriplah dengan saya, Fatah Sulaiman. Mirip ya? Jadi alhamdulillah wajar kalau diberi mandat sampai 2 periode jadi rektor.
Mohon doanya dari semua alumni, teladani jawara yang tadi. Amanat dari Sultan Ageng Tirtayasa, bukan dari Sultan Haji. Ya, itu intinya. Inilah bukti tapak-tapaknya. Untirta bukan hanya pengakuan lokal, tapi nasional, internasional pengakuannya. Beda jauh. Termasuk anak-anak mahasiswa kita yang muda-muda. Bersaingnya bukan hanya lokal di sini, internasional juaranya. Banyak perhargaan internasional. Jadi nanti IKA Untirta ini harus menjadi jembatan informasi untuk antar alumni sendiri, tapi juga untuk alumni dan calon alumni mahasiswa kita. Itu peran utamanya. Jembatan informasi yang menambah kewibawaan institusi. Sekali lagi saya ingatkan, jangan rebutan, jangan ributan. Contoh keteladanan Sultan Ageng Tirtayasa, jangan Sultan Haji yang dicontoh. Ini adalah pesan khusus dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kasihan, mahasiswa kita sudah mendunia, masa alumninya masih ribut di lokal saja. Urusan organisasi. Ya. Saya kira itulah pesan singkat sebagai pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan saya bangga untuk semua. Kalau jangan teladani Sultan Haji, kita bergerak bersama-sama. Nama gedung, ucapan terima kasih Pak Ketua IKA Senior Kartiwa Surya Saputra sudah diberikan nama Gedung Rektorat Pakupatan. Sudah. Nanti yang lain kita verifikasi secara presisi supaya jangan salah target. Jadi sejarahnya kita telaah segala macam supaya presisi. Sekarang zamannya harus presisi, tidak bisa main ugal-ugalan. Jadi dalam menentukan penghargaan dan sebagainya harus presisi. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti Pak Heldi kebagian ngebuka secara singkat katanya di rundown acara. Terima kasih semua yang hadir. Ya, kita doakan beliau sehat, panjang umur, sehingga bisa berkarya membawa nama baik masyarakat Banten, masyarakat Untirta di internasional, bukan di nasional ya. Kurang lebihnya sekali lagi saya haturkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.